Perkenalkan, nama saya Disliana dengan NIM 230306034 dari Prodi Peternakan Stambuk 2023 kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses sintesis kuning telur, albumin, dan juga kerabang telur. Ini termasuk mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT MP IPM. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang proses sintesis kuning telur atau biasa disebut dengan fitologenesis. Nah, proses pembentukan kuning telur atau disebut fitologenesis terjadi di hati induk ayam, yang dimana di bawah pengaruh hormon gonadotropin, terutama FSH atau follicle stimulating hormone, hati menghasilkan berbagai komponen penting seperti lipoprotein, fosfitin, dan lipofitelin, yang dimana hormon estrogen juga berperan penting dalam merangsang hati untuk menyintesis komponen-komponen ini. Lalu, selanjutnya senyawa-senyawa ini dibawa melalui peredaran darah menuju ovarium dan masuk ke dalam folikel telur yang sedang berkembang. Yang dimana di dalam folikel ini, senyawa ini mengendap secara berlapis-lapis, membentuk kuning telur. Kuning telur ini terdiri dari sekitar 50% air dan sisanya adalah lemak dan protein, termasuk HDL, fosfitin, serta karbohidrat dalam bentuk mannose-glukosamin. Lalu fungsi utama kuning telur ini adalah sebagai sumber nutrisi bagi embrio, karena di sinilah terkandung lemak dan energi yang diperlukan untuk pertumbuhan awal embrio saat inkubasi. Lalu yang kedua adalah proses sintesis putih telur atau biasa disebut dengan albumin. Setelah ovulasi, kuning telur yang telah matang masuk ke saluran reproduksi atau oviduk dan menuju bagian pertama yaitu infundibulum, yang dimana tempat fertilisasi terjadi. Lalu selanjutnya kuning telur bergerak ke magnum bagian oviduk tempat berlangsungnya sintesis albumin atau putih telur selama sekitar 3 jaman. Lalu di magnum, di bawah pengaruh hormon estrogen, sel-sel kelenjar aktif menyintesis berbagai protein albumin, yang dimana proses ini terjadi melalui aktivitas reseptor estrogen yang kemudian memicu pembentukan mRNA spesifik yang ditranslasi oleh ribosom menjadi protein. Lalu komposisi utama putih telur antara lain ovalbumin sebanyak 54%, kemudian ovotransferin, ovomucoid, ovomucin, dan lisomi, dan protein lainnya dalam jumlah kecil seperti avidin dan ovomakrolobulin, yang dimana fungsi putih telur adalah sebagai pelindung fisik dan kimia bagi embrio, penyimpan air dan protein, serta memberikan sistem pertahanan karena mengandung enzim antibakteri seperti lisozimi. Lalu yang ketiga ada proses sintesis kerabang telur atau biasa disebut dengan klasifikasi. Ini merupakan tahapan terakhir dalam pembentukan kerabang telur yang berlangsung di bagian uterus atau disebut juga kelenjar kerabang, yang dimana di bagian ini telur akan tinggal selama sekitar 18 atau 21 jam untuk proses klasifikasi atau pengerasan kerabang. Lalu proses ini memerlukan kalsium dalam jumlah besar, yang dimana ini diserap dari darah ayam dan dibantu oleh vitamin D3 aktif, yaitu 1,25 dihidrovitamin 3D. Lalu hormon estrogen dan progesteron juga berperan dalam meningkatkan produksi kalsium binding protein atau CABP, yang membantu transport kalsium ke tempat pembentukan kerabang. Nah, di dalam uterus, kalsium dan karbonat bergabung membentuk kalsium karbonat yang akan mengendap dan membentuk lapisan keras, yaitu kerabang telur. Proses ini juga dikendalikan secara hormonal dan berlangsung ritmis untuk menghasilkan kerabang yang kuat namun tetap berpori, agar pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida bisa terjadi saat embrio berkembang. Nah, setelah kerabang selesai terbentuk, telur akan bergerak ke bagian akhir oviduk yaitu vagina, dan kemudian akan dikeluarkan dari tubuh ayam dalam bentuk yang disebut oviposisi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan tentang sintesis kuning telur dan juga sintesis putih telur dan juga kerabang telur.
Jika ada kesalahan kata atau penyebutan yang lain, saya mohon maaf. Bye bye.